Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nurfaninya dengan NIM 1930 1241046 dari kelas pendidikan matematika C. Nah, di sini saya akan menjabarkan mengenai tugas yang saya kerjakan dalam mata kuliah Manajemen Pembelajaran Berbasis Teknologi. Di sini filenya ada GBP2BAP, kemudian ada media pembelajaran, dan di sini saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian untuk e-learningnya saya menggunakan bantuan Google Classroom. Nah, yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu GBP2BAP-nya. Nah, ini GBP2BAP-nya. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil di sini, yaitu yang pertama dari pengetahuannya, yaitu 3.3, menyusun sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTP dari masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya, yaitu 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, kelas yang mengampu pembelajaran ini adalah kelas 10 SMA semester 1. Nah, di sini terdapat indikator kompetensi, tujuan, subtopik, isi materi, visual pendukung uraian materi, kemudian media visual, kemudian media audio atau audio visual, kemudian media interaktif, kemudian skenario pembelajaran, alokasi waktu, sosial, soal-soal, kemudian teknologi pendukung, dan terakhir daftar referensi yang saya gunakan dalam GBP2BAP ini. Nah, yang pertama ada mendeskripsikan cara menentukan penyelesaian persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan metode substitusi. Tujuannya yaitu siswa dapat mendeskripsikan cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan metode substitusi secara tepat. Kemudian untuk subtopiknya, penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian untuk isi materinya yaitu langkah-langkah dalam penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan metode substitusi dan juga contoh soalnya. Kemudian untuk visual pendukung materi, itu nanti terkait contoh penyelesaian persamaan sistem persamaan linear tiga variabel, metode substitusi. Kemudian untuk media visualnya yaitu ilustrasi yang terkait pemahaman dalam menyelesaikan SPLTP metode substitusi. Kemudian untuk media audio atau audio visualnya di sini ada video yang saya ambil dari YouTube yaitu channelnya Capital. Ini mengenai metode substitusi, kemudian untuk media interaktifnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan metode substitusi beserta contoh soalnya nanti. Kemudian untuk skenario pembelajarannya nanti saya akan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk alokasi waktunya ada 45 menit atau 1 jam pelajaran. Kemudian untuk soal-soalnya ini ada soal mengenai SPLTP yang akan diselesaikan dengan metode substitusi. Di sini masih soal yang biasa, belum mengenai masalah kontekstual. Nah, kemudian teknologi pendukung yang saya gunakan di sini dan tadi menggunakan Google Classroom untuk e-learningnya, kemudian YouTube untuk bantuan media audio visualnya, kemudian untuk Microsoft PowerPoint untuk mengemas materinya. Nah, kemudian di sini ada daftar referensi yang saya gunakan, yaitu buku Matematika SMA kelas 10 semester 1 K13 edisi revisi 2017. Kemudian di sini untuk materi ini ada 4 metode, yaitu ada metode substitusi tadi, kemudian ada metode eliminasi, dan kemudian ada metode campuran, kemudian juga ada metode matriks determinan atau determinan matriks. Nah, ini isinya mungkin hampir sama, jadi kita lanjut ke bagian yang sini. Nah, ini ada indikator kompetensi menuliskan bentuk aljabar dari suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan tiga variabel. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat menuliskan bentuk aljabar dari suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dengan tepat. Nah, kemudian untuk subtopiknya yaitu ada langkah-langkah untuk menuliskan bentuk aljabar dari suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Kemudian isi materinya yaitu sama, langkah pengubahan permasalahan kontekstual SPLTP ke dalam bentuk aljabar dan juga contoh soalnya.
Nah, kemudian untuk media visualnya nanti yang berkaitan dengan langkah pengubahan dari masalah kontekstual ke bentuk aljabar dan contoh soal. Nah, kemudian untuk media visualnya yaitu nanti ilustrasi terkait pengubahan masalah ke bentuk aljabar. Misal, nanti mengenai harga barang, maka nanti dicantumkan gambar dari barang yang dimaksud dan koefisien serta variabel yang mewakili barang tersebut. Nah, kemudian di sini ada audio visualnya juga yang merupakan video yang saya ambil dari YouTube. Kemudian ini untuk media interaktifnya itu terkait dengan pengubahan masalah kontekstual ke bentuk aljabar dan contoh soalnya. Kemudian untuk skenario pembelajarannya ini menggunakan pendekatan saintifik. Dan untuk alokasi waktunya juga 45 menit karena ini mungkin masih dianggap sederhana untuk materinya karena untuk pengubahan saja. Nah, kemudian di sini ada contoh soal mengenai harga buah. Sini ada harga buah jeruk, salak, apel. Nah, kemudian untuk media visualnya nanti mungkin bisa diilustrasikan dengan jeruk, salak, apel. Kemudian untuk teknologi yang membantu yaitu ada Google Classroom, YouTube, dan Microsoft PowerPoint. Dan untuk buku yang digunakan masih sama, yaitu buku kurikulum 2013, edisi revisi 2017 untuk kelas 10. Kemudian di sini ada IPK mengenai menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk tujuannya, siswa dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Kemudian untuk subtopiknya, yaitu tentang penyelesaian masalah kontekstual mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian untuk isi materinya nanti adalah contoh soal menyelesaikan masalah kontekstual mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian untuk media visualnya nanti mengenai ilustrasi penyelesaian masalah yang berkaitan pula dengan konteks masalah tersebut. Misal, seperti tadi mengenai harga buah, maka nanti disertai dengan ilustrasi gambar. Nah, kemudian di sini juga ada video yang saya ambil dari YouTube mengenai penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Kemudian untuk media interaktifnya nanti berkaitan dengan penyelesaian masalah kontekstual mengenai persamaan linear 3 variabel. Kemudian untuk skenario pembelajarannya juga sama menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk alokasi waktunya mungkin di sini agak lebih banyak karena akan mencoba banyak soal begitu. Jadi 90 menit. Kemudian di sini ada contoh masalah kontekstualnya. Kemudian teknologi yang digunakan juga sama, yaitu Google Classroom, YouTube, Microsoft PowerPoint. Kemudian buku yang digunakan pun sama. Kemudian di sini ada IPK menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Untuk tujuannya, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi dengan tepat. Kemudian untuk subtopiknya yaitu ada contoh soal dan latihan soal dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV, terus diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Dan kemudian untuk media visualnya nanti itu terkait ilustrasi yang mendukung pemahaman dalam menyelesaikan masalah kontekstual mengenai SPLTV dengan metode substitusi. Kemudian ini videonya juga saya ambil dari channelnya Matraftel. Kemudian untuk media interaktifnya nanti terkait dengan penyelesaian masalah kontekstual mengenai persamaan sistem linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian untuk skenario pembelajarannya juga sama menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk alokasi waktunya itu 45 menit. Dan ini contoh soal masalah kontekstualnya dan teknologi serta buku yang digunakan masih sama. Dan terdapat 4 metode pula, yaitu metode eliminasi, kemudian campuran, dan juga determinan matriks. Nah, kemudian akan saya tampilkan PowerPoint dari materi ini. Nah, di sini
eh, terdapat poin-poin dari semua materi yang saya jabarkan dalam modul-modul yang nanti juga terdapat dalam Google Classroom. Dan di sini ada subbab yang dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama ada bentuk umum SPLTV, kemudian langkah menyusunnya, kemudian ada metode-metode dalam penyelesaian tadi, yaitu ada metode substitusi, kemudian eliminasi, campuran, dan metode determinan matriks. Dan kemudian yang terakhir adalah latihan soal untuk siswa. Nah, ini dibuat dengan menggunakan hyperlink pula agar nanti siswa lebih mudah dalam menjangkau pembagian materinya begitu. Kemudian di sini dalam bentuk poin-poin dan di sini metode substitusi disertakan dengan langkahnya pula, kemudian dan contoh soal dan penyelesaiannya, kemudian metode eliminasi itu juga disertakan contoh penyelesaiannya dan dalam bentuk langkah-langkahnya pula, kemudian metode campuran juga begitu, dan yang terakhir ada metode determinatis yang lebih panjang sedikit daripada metode yang lain. Di sini juga ada disertakan langkah penyelesaian untuk metode ini. Dan yang terakhir, ada latihan soal yang akan dikerjakan oleh siswa nanti. Nah, kemudian setelah ini, saya akan menjabarkan mengenai Google Classroom-nya, environment yang saya gunakan. Nah, di sini untuk deskripsinya ada matematika kelas 10 semester 1. Dan di sini juga ada pengumuman yang saya buat di kelas, yaitu yang pertama ada pengumuman mengenai garis besar dari materinya, kemudian kapan saja pembelajaran matematika ini akan dilangsungkan, kemudian ada link untuk Google Meet-nya juga. Mungkin siswa juga bisa bergabung melalui ini kode kelasnya, dan kemudian di sini ada tugas beserta deadline-nya. Kemudian di sini juga saya bagikan referensi atau bahan ajar dari materi ini, yaitu buku siswa kelas 10 Matematika K13 semester 1 dan edisi revisi 2017. Nah, kemudian di sini ada materi, kemudian video, tugas, untuk lebih di sini. Nah, di sini topiknya saya bagi menjadi tugas dan materi. Nah, untuk yang pertama di sini ada untuk pertemuan satu itu ada mengenai konsep dasar ya tiga variabel, dan di sini saya juga menyertakan modul yang saya buat. Lengkapnya begini. Nah, kemudian untuk pertemuan 2, untuk pertemuan 1 masih belum ada tugas. Kemudian untuk pertemuan 2 saya juga menyertakan modul yang saya buat terkait materi penyelesaian sistem persamaan tiga variabel dengan metode substitusi. Kemudian Kemudian, di sini disertakan pula video yang tadi terdapat di GBV 2 BAT, dan ini sertakan linknya di sini, jadi siswa dapat menonton pula lewat sini. Nah, kemudian, untuk menambah penjelasan dari saya, kemudian teman 3, saya juga membuat video ini untuk bahan ajar siswa selain dari buku referensi yang digunakan dalam pembelajaran kelas. Untuk ini menggunakan metode eliminasi dan juga campuran. Nah, kemudian pada pertemuan 3, untuk metode eliminasi ini juga disertakan video untuk menambah penjelasan. Nah, ini sama menggunakan video dari Matlab. Kemudian ini yang metode campuran juga menggunakan dari Matlab. Kemudian di pertemuan 4 ini juga ada modul mengenai
Penyelesaiannya menggunakan metode determinan matriks dan juga penerapan dari SPP. Untuk alokasi waktunya 90 menit karena determinan matriks dirasa agak lebih rumit dalam penyelesaiannya, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Kemudian di sini juga ada video penyelesaian menggunakan metode determinan matriks dari Matraktel juga. Kemudian di sini totalnya ada 4 pertemuan untuk materi ini, untuk materi SPLTF ini. Kemudian di setiap pertemuan juga ada tugas. Nah, tugasnya untuk tugas per minggunya saya gunakan Google Form untuk diberikan pada siswa. Terdiri dari 3 pilihan ganda dan 2 uraian. Di sini ada nama dan kelas tugas. Dan kemudian ada juga yang terdiri dari 2 pilihan ganda dan juga 3 uraian. Di sini juga ada tempat untuk pengiriman hasil dari perhitungan secara manual di coret-coretan siswa begitu. Nah, kemudian di sini ada tugas pertemuan 3, lebih ke per metode jadi tugasnya. Ini tugas pertemuan 4. Nah, untuk soal ujian ini terdiri dari 40 soal dan saya lampirkan dalam bentuk file PDF agar lebih mudah dalam keterbacaannya. Kemudian tuh di sini anggotanya ada 10 orang, kemudian di sini pengajarnya saya bersama dosen pengampu yaitu Pak Sahid. Dan begitu e-learning yang saya sekian presentasi dari tugas ini. Dan saya harap ini bisa menambah penjelasan. Sekian, mohon maaf atas salah-salah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.